Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmia Ayunda dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau dengan NIM 1902124963. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tindakan kolektif. Yang pertama, pengertian dari teori tindakan kolektif. Tindakan kolektif adalah suatu perilaku yang tidak biasa, sehingga perilaku kolektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur, dan tidak stabil dari kelompok orang yang bertujuan untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan dan kecemasan. Teori tindakan kolektif menurut Marshall, tindakan kolektif merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara bersamaan di dalam suatu kelompok karena memiliki tujuan yang sama. Teori tindakan kolektif pertama kali diperkenalkan oleh Mansur Olson pada tahun 1971. Teori tindakan kolektif muncul dari ketidakpuasan dan kegagalan program pembangunan pedesaan tahun 1960 sampai 1970-an. Teori ini untuk mengatasi masalah penunggang bebas atau free riders dan mendesain jalan keluar bersama bagi pengelolaan sumber daya bersama atau penyediaan barang-barang publik. Teori ini tidak ada di dalam ekonomi konvensional. Selanjutnya, dalam aksi kolektif, anggota dapat bertindak sendiri, tetapi lebih umum mereka bertindak melalui kelompok atau organisasi. Mereka dapat bertindak secara independen atau dengan dorongan atau dukungan dari pihak luar, dari badan-badan pemerintah, organisasi non-pemerintah atau LSM, atau proyek pembangunan. Nah, ada 3 bentuk perilaku kolektif. Yang pertama, kenakalan. Yang kedua, tawuran atau perkelahian antar kelompok. Yang ketiga, tindak kejahatan berkelompok atau komplotan. Yang pertama itu kenakalan. Suatu kelompok yang didominasi oleh orang-orang yang nakal umumnya suka melakukan sesuatu hal yang dianggap berani dan keren walaupun bagi masyarakat umum tindakan tersebut adalah bodoh, tidak berguna dan mengganggu. Contohnya itu seperti kenakalan bersama, yaitu seperti aksi kebut-kebutan di jalan, mendirikan geng yang suka onar, dan mencoret-coret tembok. Yang kedua itu ada tawuran atau perkelahian antar kelompok. Pertemuan antara dua atau lebih kelompok yang sama-sama nakal atau kurang berpendidikan mampu menimbulkan perkelahian di antara mereka di tempat umum sehingga orang lain yang tidak bersalah banyak menjadi korban. Contohnya seperti tawuran anak SMA 70 dengan anak SMA 6. Tawuran penduduk Berlan dan Matraman dan sebagainya. Yang ketiga, tindak kejahatan berkelompok atau komplotan. Kelompok jenis ini suka melakukan tindak kejahatan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Jenis penyimpangan ini bisa bertindak sadis dalam melakukan tindak kejahatannya dengan tidak segan melukai hingga membunuh korbannya. Contohnya seperti perampok, bajing loncat, penjajah, grup koruptor, dan lain-lain. Contoh perilaku kolektif. Contohnya itu seperti bila seseorang melakukan pencurian di suatu toko, maka hal itu termasuk suatu perilaku menyimpang. Namun, jika ada sejumlah besar orang yang bersama-sama menyerbu toko-toko atau pusat-pusat perdagangan untuk melakukan pencurian atau penjarahan, sebagaimana di sejumlah kota di Pulau Jawa pada tahun 1998 dan 1999, maka hal ini termasuk suatu perilaku kolektif. Contoh kasus yang pertama ada tindakan kolektif perlawanan pembuat petasan terhadap aturan hukum di Kampung Petasan, Kabupaten Jombang. Para pembuat petasan ini pada dasarnya melakukan perlawanan secara kolektif karena berupaya untuk menjaga
agar kegiatan ini tetap bisa dilakukan. Tindakan kolektif perlawanan tersebut terjadi akibat dari pola resiprositas masyarakat desa tersebut. Perlawanan ini tidak hanya dilakukan oleh para pembuat petasan saja, akan tetapi masyarakat desa tersebut mayoritas juga melakukan kolektivitas untuk membantu menjaga eksistensi kegiatan membuat petasan. Kasus yang kedua, aksi kolektif petani tambak Pamurbaya terhadap lahan konservasi Pamurbaya. Adanya rasa tidak senang mengenai realita dengan ekspektasi membuat munculnya aksi kolektif oleh para petani tambak. Pemilik lahan di kawasan Pamurbaya merasa bahwa tanah miliknya bebas digunakan untuk apa saja karena petani tambak Pamurbaya merasa sudah memenuhi tanggung jawabnya yakni dengan membayar pajak atas lahannya. Namun, dengan adanya konservasi penggunaan lahan mereka menjadi terbatas sehingga merugikan para petani. Kasus yang ketiga adalah kasus aksi kolektif antara industri dan nelayan tradisional di Sungai Adonan, Cilacap. Melalui program alih profesi atau PAF yang telah difasilitasi oleh industri, beberapa nelayan yang memiliki lokasi memancing dan mengganggu lalu lintas kapal industri tidak lagi mempraktikkan jaring apung. Profesi mereka telah dialihkan ke profesi lain dengan pendampingan dari pihak industri. Tindakan kolektif dan tawar-menawar berkaitan dengan penyelesaian konflik suatu sungai terbukti efektif dalam mengatasi konflik kepentingan antar pengguna sumber daya. Berbagai isu pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diselesaikan dengan birokrasi regulasi pendekatan. Baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.